Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Belum, Neng. Bentar ya, Ibu. Iya. Ibu, sebentar ya, Ibu. Ini sinyal Zidni kayaknya nggak kuat untuk share screen, Bu. Ini lagi minta teman yang lain. Oh, iya, iya. Gimana ujiannya tadi? Halo, yang lain? Alhamdulillah, Bu. Bisa ya? Halo? Masih pada di mute nih. Gimana ujiannya? Nilainya bagus nggak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Yang saya kasih kisi-kisi keluar semua kan? Ya, Ibu, keluar. Oke, silahkan dibaca dulu. Saya lagi batuk soalnya. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang ya? Halo? Halo, Neng? Halo? Iya, Bu, halo. Ya, ini muncul lagi tadi hilang ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Mungkin kayaknya ini sinyalnya, Bu. Si pennya selain Zidni siapa? Cynthia Indah, Bu. Ya, atau yang lain. Coba kalau Zidni dulu sekarang coba udah mulai bagus tuh kayaknya. Slow. Next. Solder apply anatomy. Next. Siapa ini? Udah next belum sih? Belum, yang Maaf, ini siapa? Hanifa. Hanif. Ini ada 3 bone, yaitu humerus, scapula, clavil, 3 join, glenohumeral, acromioclavicular, sternoclavicular, ada 1 artikulasi, yaitu scapulothoracik. Tunggu sebentar. Jadi shoulder itu memiliki terdiri dari 3 tulang ya, ada humerus, scapula, dan clavicula. Ini ada gambarnya. Bisa di ini enggak? Di full screen. Diklik yang di bawahnya tuh. Ya. Halo, bisa di full screen? Halo, Neng. Yang izin menjawab Ibu sudah, Bu.
Apakah tidak terlihat, Bu? Di saya tampilannya masih belum berubah. Kenapa ya? Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya udah, sip. Oke ya, jadi ada 3 tulang yang menyusun shoulder complex ya. Kenapa disebut kompleks? Karena memang di sini apa namanya, dia itu merupakan persendian yang bekerja bersama-sama di sana ya dengan tujuan untuk memposisikan tangan kita gitu ya. Dan membuat kita itu jadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan dan apa namanya, melakukan fungsi motorik halus ya. Jadi kenapa disebut kompleks di sana ya? Karena memang dia ada set kompleks dari persendian di sana. Jadi sendinya tuh bukan cuma satu shoulder kompleks itu ya. Ini nanti disebutkan baru 3. Nanti sesungguhnya sendinya itu keseluruhannya lebih dari ini. Nanti kita bahas di belakang. Ya. Jadi saya ulang, ingat kalau disebut shoulder complex berarti terdiri dari 3 tulang. Aduh, maaf ya. Jadi tulang humerus, scapula, dan clavicula. Ingat itu ada 3. Nanti di setiap bagian ini nanti ada bersendi dengan yang lain gitu ya. Makanya harus tahu dulu dasar tulangnya dulu yang membangun itu apa. Kemudian nanti baru pertemuan antar bagian-bagian dari 3 tulang ini dengan tulang yang lain itu nanti yang membentuk persendian ya. Salah satunya 3 ya, sendi utamanya ya yang membentuk shoulder complex. Ada glenohumeral. Glenohumeral itu antara apa dengan apa? Siapa yang bisa jawab? Antara tulang apa dengan tulang apa? Enggak usah ininya secara spesifik, tulangnya aja dulu. Silakan, Neng. Antara tulang humerus dengan tulang scapula, Bu. Oh iya, betul, pintar ya Mila. Kemudian kalau acromioclavicular, tulang apa dengan tulang apa? Acromioclavicular, tulang apa? Acromion miliknya siapa? Clavicula, Ibu. Acromion. Scapula, Bu. Ah iya betul Zaid ya. Jadi acromion itu miliknya scapula. Jadi acromioclavicular itu adalah pertemuan antara tulang scapula dengan clavicula. Kalau sternoclavicular di sini antara sternum dengan clavicula. Ya. Jadi ini persendiannya 3 di antaranya, tapi nanti ada sendi yang lain lagi ya yang terkait. Kemudian selain itu ada juga scapulotorakal ya. Ini scapulotorakal ini bukan sendi yang sesungguhnya. Nanti kita bahas. Oke, next. Ingat ya, tujuan dari shoulder complex ini dia itu terdiri dari persendian yang kompleks yang bekerja secara bersama-sama dengan tujuan tadi untuk apa namanya memposisikan tangan ya. Jadi tangan kita itu bisa pada posisi tertentu sesuai dengan tujuan itu sampai bisa melakukan fine motor gitu ya, kayak kalian menulis kayak gitu itu kalau tidak berfungsi si shoulder kompleksnya itu mustahil. Oke, buktikan coba sekarang. Coba kalian menulis tapi skapulanya kalian ikat diarahkan ke arah adduksi coba. Halo? Kelihatan nggak muka saya nih? Terlihat, Ibu. Ya, coba kalian nulis tapi ininya kalian ikat seperti ini nih, arahkan ke arah adduksi, terus kalian pegang sama tangan yang satunya, terus kalian nulis. Bisa nggak?
Ya, si tangannya ya. Jadi skapula itu memang penting sekali untuk walaupun tidak langsung gitu ya, melakukan, gerakan pada hand ya, tapi walaupun hand-nya tadi yang melakukan fine motor secara langsung, tapi ada fungsi dari skapula sebagai stabilisator di sana ya. Jadi kalau bukan skapula, shoulder. Jadi kalau shoulder-nya mengalami masalah, entah itu kekakuan sendi atau hipermobile misalnya gitu ya, itu nanti akan mengalami gangguan juga pada fine motornya yang dilakukan oleh jari-jari kita misalnya ya, pada tangan kita ya. Karena tadi ya memang dia itu perannya sampai ke sana ya. Oke, lanjut. Silakan. Ini seri, sebelumnya mana? Ya, terus next. Nah, ya. Oke. Jadi kalau humerus nanti kalian sudah belajar paparan enggak? Halo. Halo. Interupsi Ibu, maaf tadi suaranya putus-putus Ibu. Halo. Saya ulang. Kalian sudah pernah palpasi caput humerus, tuberculum mayor, tuberculum minor? Sudah pernah belum di anatomi 1? Halo, Neng, masih keputus? Izin menjawab, Ibu. Ya. Belum, Ibu. Oke, baik. Berarti memang kita perlu ketemu untuk belajar palpasi. Karena kalau nggak ketemu, ini nggak bisa via video kayak gitu, itu nggak bisa ya. Karena memang harus langsung. Harus kalian merasakan langsung bagaimana mempalpasi head of humerus atau caput humerus. Kemudian di sini ya, bagian-bagian dari humerus itu ada greater tubercle atau tuberculum mayor ya. Tuberculum mayor itu letaknya ada di depan. Ya. Terus kemudian ada tuberculum minor ya. Tuberculum minor itu lebih ke belakang ya. Makanya nanti diperlukan posisi khusus untuk bisa mempalpasi tuberculum mayor dan minor ini ya. Saya terbalik ya tadi ya. Ada yang tahu apa yang terbalik tadi? Tuberculum mayor adanya di mana? Yang lebih ke medial tuberculum mayor apa minor? Minor, Bu. Yang di apa? Sorry, Bu. Nor. Ya. Ya, tuberculum minor itu lebih ke medial dan dia posisinya memang agak ke dalam gitu ya, di bagian anterior. Bisa lihat saya enggak? Halo, keputus ya. Halo. Kok jadi feedback ya? Halo? Halo? Jadi feedback ya? Halo? Ibu. Bisa terlihat? Oke. Jadi kalau posisi netral seperti ini, kita palpasi. Yang lain tolong di-mute bisa? Halo? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Jadi gini sih. Kok suara saya jadi feedback ya? Kenapa ya? Halo? Oke, jadi saya ulang. Aduh, jadi terganggu banget nih. Suara saya jadi ini nih, ini jadi 2 kali bicara gitu. Kenapa ya? Di kalian jelas ya? Iya. Kadang-kadang jelas, Bu. Kadang-kadang ada ininya, Bu. Putus-putus, Bu. Iya, kan. Aduh, ini IndiHome lagi masalah apa ya di sini? Lagi hujan ya. Duh.
Gimana sih? Coba pakai apa ya? Sebentar dulu saya coba pakai tethering dulu deh. Nanti keputus susah pula ya. Jelas nggak nih? Oke, saya ulang ya. Jadi kalau kita posisi netral seperti ini ya, pada bagian anterior itu langsung terpalpasi adalah tuberkulum minor apa mayor? Tuberkulum mayor ya. Jadi nanti kalau mau palpasi tuberkulum minor itu harus dilakukan eksternal rotasi ya. Sedikit diputar keluar supaya tuberkulum minornya tuh terpalpasi karena dia agak ke dalam ya. Dia lebih di anterior tapi agak ke dalam, lebih ke medial sini ya. Kemudian ada di antara tuberkulum minor dan tuberkulum mayor itu namanya intertubercular groove atau fossa intertubercularis atau fossa bicipitalis ya. Di situ ya. Jadi ada celah antara tuberkulum mayor dengan tuberkulum minor. Kemudian ada tuberositas deltoid. Tuberositas deltoid itu agak turun ke bawah ya. Posisinya agak menonjol di situ ya. Lebih ke lateral posisinya dia. Oke, terus kemudian ada kalau ini bagian-bagian dari humerus ya. Saya ulang, humerus itu ada caput humeri, kemudian tuberculum mayor, tuberculum minor, fossa intertubercularis, kemudian deltoid tuberosity atau tuberositas deltoideus. Kemudian kalau scapula, halo Neng, kedengeran? Halo? Terdengar, Ibu. Halo, Iya, jelas. jelas terdengar, Ibu. Oh iya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kalau scapula, ya, scapula ini, aduh, scapula itu ada angulus superior, angulus inferior di sini ya. Terus kemudian juga di sini kalau medial border itu margomedial ya, sama ini bahasa Inggris aja ini. Margomedial, kemudian ada margolateral ya. Kalau margomedial itu dia berdekatannya dengan vertebrae di situ ya. Kemudian kalau dekat aksila bisa ngerucut ke bawah itu nanti membentuk apa namanya? Angulus inferior ya. Kemudian kalau di atas itu pada bagian medial ya itu ada namanya angulus superior ya. Oke, next, Neng, bisa di next. Oke. Ya. Jadi pada bagian scapula ini juga ada namanya glenoid ya. Ada namanya glenoid atau fossa glenoidalis, cavitas glenoidalis ya. Yang ini nanti akan bersendi dengan caput humerus ya. Dia yang konkav ya bentuknya, yang konveksnya itu yang caput humerusnya. Kemudian ada akromion ya, akromion itu yang ujungnya tuh ujung dari skapula ya, bagian atas ya. Itu yang runcing ya di sana. Nanti bisa dipalpasi pada lateral, anterior, bisa juga pada posterior. Kemudian ada lagi yang runcing yang satu lagi nih, prosesus coracoideus. Jadi ada prosesus acromialis, ada prosesus coracoideus ya. Ini harusnya bukan cuma akromion ya. Tulis prosesus acromialis atau prosesus akromion. Kemudian agak ke depan sedikit di bawah klavikula itu ada namanya prosesus coracoideus ya. Prosesus coracoideus ini gampang sekali ya untuk palpasinya. Kalian tinggal palpasi saja dari bagian lateral klavikula di situ ya, di bawah klavikulanya. Kalau klavikula dibagi 3, ini yang sepertiga bagian dari klavikula dari bagian lateral.
dekat ke akromion. Nah, nanti kalian palpasi di situ ada menonjol dan sakit kalau dipalpasi agak ditekan gitu. Ya, itu namanya prosesus coracoideus. Ada lagi fossa subscapularis. Fossa subscapularis ini yang cekungan yang memang dia di anterior ya. Tidak bisa dipalpasi kalau fossa subscapularis karena dia kan posisinya scapula itu kan ada di belakang dari koste kita ya nanti apa namanya sehingga tidak bisa terpalpasi walaupun posisi anteriornya gitu ya dan di situ tempat melekatnya apa namanya otot subscapularis ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk selanjutnya ada juga spina scapula. Ya, ada spina scapula, ada fossa supraspinatus, ada fossa infraspinatus ya. Ini kalau fossa infraspinata itu yang bagian bawah ya. Kalau ini spinanya yang bagian belakang ini ya. Jadi bagian belakang mungkin bisa di ini ya pakai kursor yang ini share screen siapa? Hanifah ya? Ya, Neng, silahkan Hanifah Basalama, tolong di ini kursornya. Oke, tunjukkan coba spina scapula. Oke, kursornya ke arah spina scapula. Itu, coba lihat, itu kan ada akromion, terus kemudian ada yang nonjol ini loh. Spina scapulanya ditunjuk coba, Neng. Halo, Neng. Hanifah. No. Yang bagian posterior, yang bawah, gambar yang bawah. Gambar yang bawah. Oke, itu spina scapula tuh yang atas. Nah, ya itu garis yang itu ya, betul ya. Nah, cekungan yang ada di atas dan yang di bawah, kalau yang di atas namanya supraspinata, yang di bawah adalah infraspinata ya. Gampang ya. Di bawah spina, di atas spina. Ya, itu namanya makanya spina. Ada supraspinata, infraspinata. Oke, next, Neng. Oke, next. Dipencet lagi. Klik lagi. Ya, klik lagi. Klik lagi, Neng. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah glenohumeral joint. Ya, siapa yang tahu glenohumeral joint? Udah sering dengar mungkin ya. Dia itu jenisnya ball and socket joint, ya, atau ball and socket joint. Dia merupakan sendi di atrodial ya, sinovial ya. Jadi ini adalah sendi sinovial di atrodial ya. Yang menghubungkan upper extremity dengan trunk ya, ini si glenohumeral ini, dan dia merupakan bagian dari kinetic chain ya. Nah, si glenohumeral ini dia dibentuknya oleh caput humerus dan fossa glenoid tadi atau cavitas glenoidalis miliknya. Siapa tadi cavitas glenoidalis? Milik siapa? Milik siapa, Neng? Halo. Scapula, Ibu. Ya, miliknya scapula ya. Jadi ini persendian antara scapula dengan humerus ya. Nah, ini sangat mobile ya. Apa namanya? Memang dan rawan terjadi dislokasi. Angka kejadian dislokasinya itu sekitar 45% dari seluruh kasus dislokasi ya. Jadi 45% diantaranya adalah terjadi pada glenohumeral. Saking mobilitasnya itu saking tingginya ya mobilitasnya ya. Nah, stabilitas pada sendi ini tergantung pada banyak sekali faktor ya. Neng, next, bisa next. Neng,
Halo. Oke. Nah, ini untuk stabilitas sendinya itu banyak sekali ya. Ada yang pertama adalah stabilisator pasifnya ya pada apa namanya glenohumeral. Next terus ya, Neng, sampai full ininya screen-nya. Halo, ya terus ya. Jadi ini yang bisa kalian lihat ya. Jadi ada stabilisator pasif. Stabilisator pasif itu ada di sana joint conformity-nya, kemudian glenoid labrum. Ini labrum ini cukup lumayan besar ya, sampai dengan 50%, dan kapsul sendinya ya. Glenoid labrum ini disebut juga di sana fibrocartilagenous rim ya. Itu untuk apa namanya glenoid labrum ya. Nah, posisi si humerus ini tadi kan kita udah bercerita kalau humerus itu dia itu sangat mobile. Kenapa? Karena humerus ini, kaput humerusnya itu ukurannya itu lebih besar daripada fossa glenoidalisnya ya, atau kavitas glenoid ya, sehingga pada posisi tertentu selama elevasi pada shoulder itu hanya sekitar 25 sampai dengan 30% dari kaput humerus itu yang kontak dengan kavitas glenoidalis. Saya ulang ya, ini sangat penting ya. Kenapa tadi kok jadi apa namanya rawan terjadi dislokasi? Ya. Humerus itu, kaput humerusnya ya, itu ukurannya lebih besar dari fossa glenoidalis atau kavitas glenoidalis. Sehingga pada posisi tertentu selama elevasi shoulder itu perlekatannya itu hanya 25 sampai dengan 30%. Si humerusnya itu ya, kaput humerusnya itu kontak dengan si glenoidnya itu hanya 25 sampai 30%. Sehingga membutuhkan stabilitas yang sangat kuat di sana. Dengan apa? Dengan adanya tadi labrum dan kapsuloligamenter ya. Kapsul ligamen dan labrum ya, itu dia yang menstabilkan secara pasif ya. Kalau secara dinamiknya atau secara aktifnya, stabilisatornya di sana ada otot-otot deltoid dan rotator cuff. Oke ya. Jadi luar biasa ya kuasa Allah gitu ya. Memang segitu diciptakannya tuh emang didesainnya tuh sampai sedemikian kok harus mobilitasnya tinggi. Ya bisa kalian bayangkan kalau dia tidak mobile kayak tadi kita ikat apa namanya, kita stabilkan sedikit aja, pergerakan pada tangan kita tuh jadi langsung terhambat gitu ya. Sehingga memang membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi. Shoulder itu efeknya kalau mobilitas tinggi itu efeknya kan gampang sekali tuh si sendi apa namanya keluar masuk gitu ya. Gampang dislokasi jadinya. Nah, makanya di sana abilitasnya juga yang sangat kuat. Stabilitasnya apa? Pertama, stabilisator yang pas, kemudian kalau secara dinamiknya atau aktif, itu ada deltoid dan rotator cuff. Ya, ini kalian wajib tahu nih. Oke, lanjut. Sampai di sini jelas ya. Oke, lanjut. Lanjut, Neng.
Nah, lanjut. Ini otot-otot yang ada di sana ya. Kalau ini otot stabilisator skapula ya. Kalau tadi yang saya cerita adalah pada glenohumeralnya ya. Jadi glenohumeral itu tadi stabilisatornya apa? Siapa yang bisa jawab? Nanti ini keluar di ujian ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Salsabila Putri masih di mute. Ya, silakan. Mau jawab boleh. Ya, Ibu, izin menjawab, Ibu. Untuk stabilisator dari silakan. glenohumeral itu pasif, Ibu. Oh, stabilisatornya hanya pasif saja? Halo? Oke, saya ulang. Ini ada miss berarti. Saya ulang ya. Jadi glenohumeral joint itu sendinya itu kan sangat mobile ya. Karena memang si ukuran kaput humerusnya itu lebih besar dari fossa glenoid atau kavitas glenoid. Dan kalian tahu kan kalau kavitas glenoid itu ceper apa benar-benar cekung? Bentuknya kayak piring apa kayak mangkok? Kayak piring, Bu. Nah, karena kayak piring bisa dong dibayangkan. Jadi kalau nih lihat ya tangan saya. Jadi kalau misalnya begini nih, ya, yang satunya kayak piring, yang satunya kayak bola gitu ya, bulat. Kalau misalnya dia bergerak, otomatis kan dia bisa bergeser kemana-mana ya. Kalau kayak mangkok kan dia dikip gitu ya. Nah ini kan gampang sekali terjadi dislokasi itu jadi keluarnya apa namanya tulang pada persendian ya dari mangkok sendinya gitu ya. Sehingga dibutuhkan stabilitas yang cukup kuat di sana supaya tidak terjadi dislokasi. Apa stabilitasnya tadi yang saya cerita? Stabilitasnya itu ada yang aktif, ada yang pasif. Stabilitas itu yang menstabilkan gitu, yang mengikat gitu ya, istilahnya stabilisator itu. Yang mengikat kuat di sana gitu ya. Diikatnya oleh apa aja? Ada yang pasif tuh berarti dia tidak bergerak ya. Kalau yang aktif tuh otot. Otot tuh kan bergerak. Ada otot deltoid dan rotator cuff. Itu yang mengikat kuat di sana. Kalau yang pasifnya apa, Bu? Ada labrum tuh kandungannya fibrokartilago. Fibrokartilago itu jaringan ikat yang sangat kuat, ya. Kemudian ada kapsuloligamen, ya, atau kapsul sendi, ada kapsul sendi, ada ligamen juga di sana. Banyak sekali ya yang mengikat. Jadi kayak kabel-kabel gitu ya, apa namanya? Yang mengikat gitu ya supaya pada saat ke sini oh ya yang ini harus mempertahankan tetap di situ gitu ya. Semuanya tuh bekerja terus gitu ya saat kita bergerak. Sesuai fungsinya tentu saja. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Kalau ini otot-otot pada wilayah skapula ya yang menstabilkan skapula. Ada deltoid, trapezius, rhomboid, levator scapula, rotator cuff, kemudian teres mayor, bicep, kemudian pectoralis muscle ya. Ada juga serratus anterior. Coba siapa yang bisa menyebutkan deltoid itu ototnya ada berapa dan fungsinya untuk apa? Halo? Saya tunjuk aja ya. Coba saya minta Nazra. Nazra Alfasha. Ada Nazra Alfasha? Halo, Nazra Alfasha. Ini hostnya kan? Nazra, ada Nazra? Ada, Bu. Oke, coba dijelaskan. Otot deltoid itu ada berapa dan fungsinya untuk apa? Tolong diaktifkan videonya ya. Ini Sadam, Resti.
Naufal, Nabila, Muhammad Rizky Anugrah, Reza Saputra, Hanifa Rahmatika, Khalifah, Nazra. Mana Nazra? Silakan dijawab Nazra. Nazra, silakan. Masih di mute itu, Neng. Halo. Mohon maaf Bu, apa bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, otot deltoid itu ada berapa dan fungsinya untuk apa? Ada 3 Bu. Ya, apa saja? Fungsinya untuk apa? Oh, deltoideus anterior itu Ya. fungsinya fleksi dan rotasi. Gerakannya gimana? Fleksi shoulder. Gimana fleksi shoulder? Berdiri, coba saya nggak kelihatan. Fleksi shoulder. Masih di mute itu. Berdiri, berdiri. Fleksi shoulder. Coba saya mau lihat. Gimana gerakan fleksi shoulder? Ah, kan masih salah fleksi shoulder. Ah, shoulder mana shoulder? Nah, bahu kamu difleksikan. Gimana bahunya? Ah, bukan. Itu gerakan apa? Yang lain coba itu gerakan apa? Itu gerakan apa? Yang lain bisa bantu. Itu gerakan apa tadi? Halo. Bisa kooperatif ya, Neng? Aduh, ya Allah. Halo, yang lain. Hairan Nisa, coba. Mana Hairan Nisa? Hairan Nisa. Iya, Ibu. Oke, coba gerakan fleksi shoulder seperti apa? Ini kan sudah pernah sama saya ya. Fleksi shoulder. Gerakannya seperti apa? Waduh, gawat. Coba semuanya lakukan gerakan fleksi shoulder. Oke ya, jadi gerakan fleksi shoulder tuh seperti ini ya. Ini fleksi shoulder, fleksi shoulder. Jangan sampai ketukar. Ini apa? Gerakan apa namanya? Apa? Elevasi, Bu. Ya, elevasi ya, jangan ketukar. Elevasi dari scapula. Ya. Kalau fleksi shoulder tuh ini. Ya, ini fleksi shoulder. Oke, terus kemudian tadi deltoid anterior, betul untuk fleksi shoulder. Kemudian deltoid apa lagi? Deltoid apa lagi? Giska, Giska. Giska Rahmadianti. Mana Giska nih? Giska. Melin Vanessa. Ini ada di Zoom namanya tapi enggak. Iya, Bu. Mana nih? Ya, Giska. Coba Giska. Ada deltoid apa lagi selain deltoid anterior? Angela? Nanti kalian ini ya nggak akan lulus kalau nggak tahu otot ini. Syaratnya lulus anatomi 2 itu harus hafal otot. Bahkan ke origo, insersio, dan inervasinya. Kan saya minta baca, dibaca dulu lah. Deltoid, ada deltoid apa lagi? Siapa yang tahu? Nanti saya kasih ini, poin ini. Instruksi, Bu. Instruksi, Bu. Siapa? Azkia. Oh, iya. Iya, perkenalkan nama saya Askia Zahra. Ya. Selanjutnya ada deltoid lengan atas. Gini, Bu.
sendi glenohumeral. Abduksi sendi glenohumeral. Oh, Salah, Bu. bukan. Yang ditanya otot-otot deltoid. Deltoid muscle atau otot itu ada berapa? Oh Jadi ya. temennya menjawab ada 3. Baru deltoid anterior yang dijawab. Setelah deltoid anterior ada deltoid apa lagi? Iya, tadi Lateral, Bu. da- lateral, Bu. Tadi saya jawab yang deltoid lateral. Salah ya, Bu? Deltoid lateral nggak ada ya. Oh, posterior. Ya, deltoideus posterior dan deltoid. Medial, Bu. Medial, Bu. Oh, Ya, iya. betul. Nggak ada ya deltoid lateral. Wah, gawat ini. Iya, saya baca, tapi mungkin salah. Maaf ya, Bu. Deltoid itu ada 3. Anterior, posterior, dan medial. Kalau anterior tadi fungsinya untuk fleksi, nih fleksi shoulder. Sekarang untuk yang deltoid medial atau deltoid medius, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Abduksi. Silakan. Ya, Rahma. Apa, Neng? Apa? Oke, betul ya, untuk abduksi shoulder. Nanti dia bekerjanya bersama dengan otot apa? Abduksi shoulder selain deltoid medius? Apa ototnya? Ayo. Otot apa yang bekerja pada gerakan abduksi selain deltoid medius? Otot apa? Kan udah nih sebelumnya sempat disinggung. Otot apa? Ini wajib tahu. Deltoid Biasanya. posterior, Bu. Salah. Deltoid medius itu fungsinya untuk abduksi. Selain deltoid medius, yang berfungsi sebagai abduktor, itu otot apa? Izin menjawab, Bu. Iya, Nabila. Maaf ya, Ibu, kalau salah. Ya. Itu, Bu, supraspinatus bukan, Ibu? Ya, pinter. Betul ya, Nabila. Jadi ada supraspinatus selain deltoid medius yang berfungsi untuk abduktor bahu. Gerakan abduksi seperti apa? Coba semuanya lakukan abduksi. Abduksi, abduction, abduksi. Coba, nah, coba. Siapa yang salah? Ya, abduksi shoulder. Azkia, coba lakukan. Hanifah, semuanya coba. Ya, jadi ini ya, abduksi itu seperti ini. Terakhir, deltoid posterior. Fungsinya untuk apa? Siapa yang Ekstensi, tahu? Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Giska, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Oh, ya, Ekstensi. Irsyad. Untuk ekstensi shoulder, betul ya, Irsyad. Oke, terima kasih, dibaca kembali ya. Saya mau nanya lagi nih. Selanjutnya, trapezius. Trapezius itu fungsinya untuk apa? Ada berapa otot trapezius? Siapa yang bisa jawab? Sudah dibuat belum tugasnya? Ini belum dibuat nih kayaknya. Oke, nanti saya akan berikan kuis. Silahkan kalian buat itu dulu. Tulis dulu regio shoulder itu ototnya ada apa aja. Otot, terus kemudian termasuk shoulder itu termasuk ini ya, bahu dan scapula juga ya. Jadi silahkan otot-ototnya ditulis yang seperti yang saya minta sebelumnya. Kemudian origoinsersionya, inervasinya, dan fungsinya atau gerakannya. Ya, trapezius ada yang bisa jawab nggak? Trapezius itu ada berapa?
Izin menjawab, Bu. Ada 3, Bu. Silakan. Oh iya, pinter, Irsyad. Ada apa saja, Irsyad? Upper trapezius, middle trapezius, sama lower trapezius, Bu. Ya, pinter, Irsyad. Fungsinya dari masing-masing apa, Irsyad? Untuk upper itu fungsinya rotasi, Bu. Rotasi apa? Rotasi kan banyak. Ah, ya Allah. Rotasi apa, Irsyad? Yang lain ada yang bisa bantu Irsyad? Halo, yang lain? Yang lain pada kemana ya? Halo? Interupsi Ibu. Ya, silakan. Yang upper trapezius itu rotasi dari skapula ya, Bu. Rotasinya rotasi kemana? Atas, Bu. Maksudnya rotasi atas tuh gimana? Gimana ya? Ada rotasi atas, rotasi bawah. Elevasi. Ya, Gimana? elevasi dari skapula. Terus apa lagi? Ada lagi nggak fungsi yang lain? Ekstensi leher, Bu. Aduh. Ekstensi dari skapula. Leher. Leher itu apa? Neck, Bu. Oke, betul nggak upper trapezius bisa untuk ekstensi? Iya. Ekstensinya ekstensi apa? Ekstensi apa lateral fleksi? Ekstensi, Bu. Ekstensi dari apa tadi? Leher, Bu. Dari leher atau apa namanya? Cervical ya. Terus kemudian untuk middle untuk stabilisasi, elevasi, retraksi, dan rotasi skapula bukan? Oke, ya termasuk di sana ada retraksi skapula juga ya. Yang fungsi utamanya apa kalau middle? Jadi setiap otot itu ada apa namanya fungsi yang ini ya, fungsi utama atau prime mover namanya. Ya, ada yang prime mover, ada juga dia sebagai apa namanya hanya sebagai tambahan, bukan yang utama, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Tadi rotasi, terus apa lagi? Retraksi. Iya, Bu. Terus apa lagi? Retraksi ya yang utama ya, tapi dia bekerjanya memang bersama-sama dengan apa? Otot apa yang berfungsi retraksi juga? Pernah kayaknya sebelumnya nih. Apa otot yang ada di bawah sini yang di antara apa namanya skapula dengan tulang belakang? Ada di situ. Pinter ya. Romboid, betul Zaid ya. Kemudian ada trapezius untuk apa fungsinya? Lower trapezius fungsinya untuk apa? Nah, ini ya, silakan. Neng, maaf putus. Ibu. Halo, depresi skapula bukan? Iya, ya. untuk
yang Gimana? Apa sudah jelas, Bu? Enggak, itu keputus-putus apa sih? Halo, ini gimana? Kesetrum kan? Makanya jangan. Iya, Ibu, maaf. Ya, Kayaknya sinyal apa? udah jelas? Ya, cukup lumayan. Untuk yang lower trapezius, Ya, ya itu fungsinya. Benar nggak ya, Bu? apa? Ya itu apa? Nggak jelas. Apa? Maaf, Bu. Sinyalnya jelek kayaknya. Ya apa? Ya apa? Apa? Tuh kedengeran tuh. Untuk depresi skapula. Oke, Lower depresi trapezius. skapula. Iya, ya. Jadi depresi skapula atau bisa juga untuk ini ya, kayak mau upward rotasi gitu ya pada skapulanya. Oke, nanti silahkan untuk otot-otot yang lain, kalian semuanya dicatat, terus kemudian dicari origo. Boleh pinjam punya kakaknya, ya. Punya kakaknya itu lengkap semua bagian ya, semua regio tuh ada. Kalian juga buat seperti itu. Nanti saya adakan kuis. Ya, adakan kuis. Kuisnya pakai Google Form. Nanti kalian isi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi dibaca-baca lagi ya. Belum rotator cuff. Oke, siapa yang bisa menyebutkan otot-otot rotator cuff ada apa saja? Ayo, yang sudah baca slide-nya saya ada sebetulnya di slide selanjutnya. Siapa yang bisa menyebutkan otot rotator cuff? Ayo, saya lagi agak ini nih, tenggorokannya gatel. Silakan. Aduh, keputus-putus ya. Iya, gimana, Neng? Coba silakan siapa yang bisa menyebutkan. Rotator cuff muscle itu ada apa saja? Izin menjawab, Bu. Ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Irsyad lagi, Irsyad. Silakan Irsyad. Gimana Irsyad? Supraspinatus, infraspinatus, Ya. teres minor, sama Ya. subscapularis, Bu. Oke. Jadi ada 4. Betul nggak? Teres minor apa teres mayor? Minor, Bu. Ayo, jangan Minor, Bu. deket. Ya, betul ya. Coba siapa yang bisa mengulang lagi tadi ada 4 kata Irsyad, ada apa saja? Izin Interupsi, menjawab, Bu. Bu. Oke, silakan. Supraspinatus, Ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subcapularis. Oke, supraspinatus, infraspinatus, ya pokoknya yang spina-spina ya, baik supra, infra maupun sub scapularis ya. Terus kemudian yang terakhir adalah teres minor. Coba next. Next. Halo, Neng. Nah, ini ya masih ada di situ otot-ototnya ya, rotator cuff ya. Jadi yang melingkupi. Jadi seperti cuff di situ mengikat betul ya wilayah glenohumeral ya, dan shoulder complex di sana. Oke, next. Next, Sai. Siapa ini? Oke. Nah, selain ada otot, di sana ada juga bursa ya. Bursa ini adalah sebagai bantalan sendi ya. Jadi dia tuh seperti spons cuci piring. Semuanya pernah cuci piring tentunya ya. Kalaupun belum pernah mungkin tahu ya spons cuci piring seperti apa. Nah, seperti itulah bursa itu.
Ya, tapi sponsnya itu yang lembutnya ya, bukan yang bagian untuk ya. Jadi yang selembut itu ya bisa menyerap gitu ya. Oke, itu untuk bursa. Bursanya ada 2 ya. Ada bursa subacromialis, ada bursa subscapularis. Ya, letaknya ada di acromion sana ya. Di sendi yang sebenarnya, cuman pertemuan antara si acromion dengan caput humerus di sana ya. Di sana ada bursa ya. Fungsinya untuk apa? Kayak seperti kita saat abduksi, elevasi. Coba kalian lakukan abduksi elevasi deh. Itu mentok kan pada 90 derajat. Aduh, sebentar. Sebentar ya, izin dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Fian. Ya, gimana Pak Fian? Ada masalah? Kenapa? Lah, kenapa? Waduh. Belum ada, ini saya lagi ngajar. Dari tadi kayaknya belum ada. Iya, itu harusnya menghubungi ini Mas Devri. Jangan-jangan sinyalnya mungkin. Yang lain nggak ada masalah kan? Waduh, gimana dong ya? Iya, ya Pak Fian, waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Ada masalah ini ujian alih jenjang kok nggak bisa. Oke, baik kita lanjut. Coba semuanya lakukan gerakan abduksi elevasi. Kalian lakukan abduksi, no. Abduksinya tuh harus lurus, betul-betul lurus. Lurus. Ya, abduksi lurus. Kalian rasakan sendinya ya, pas dari mulai 0 derajat sampai 90 derajat seperti ini. Rasakan. Ya. Nah, itu pada setelah 90 derajat ada mentok nggak? Feedback ya. Setelah 90 derajat ada mentok nggak? Ya, normalnya kita setelah 90 derajat itu ada rock eksternal. Sehingga kalian lihat posisi kalian itu pada saat ini, atau ini, posisinya jadi kayak gini ya. Padahal pada tahap awal kan kayak gini. Posisinya awalnya begini, ya. Posisinya prone kan, tadinya posisi pronasi, ya. Tapi pada saat di atas posisinya udah supinasi, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Coba kalian paksakan posisinya dari awal sampai akhir begini, coba. Bisa nggak? Nih, jadi dari awal begini terus prone, terus ke atas. Sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Gimana, Pak? Nggak bisa masuk ke masalahnya apa, Pak? Kata sandinya mungkin Bapak apa ya, ada yang salah? Apa Bapak ketiknya di situ? Hurufnya besar semua. UTS, spasi, FT, titik, neuro. Ya, coba lagi Pak. Itu waktunya soalnya saya settingnya cuma sampai 3.25 Pak. Bapak nggak dari awal menghubungi saya tadi, harusnya ini ngabarin ya. Ya saya lagi ngajar soalnya ini. Ya, gimana?
Ya, nanti ini aja kabarin lagi. Iya, nanti kabarin lagi kalau ada masalah ya. Ya, Pak. Ya, coba dicoba dulu. Ya, oke, silakan. Aduh, gimana sih nih Bapak-bapak? Sebentar dulu ya. Ini orang tua soalnya yang ujian. Aduh, telepon siapa ya? Parkian dulu deh. Halo, Pak Fian. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Halo. Tadi orangnya sudah ngubungi saya. Kayaknya dia salah password mungkin. Semuanya udah ujian semua belum? Udah ujian semua belum? Udah selesai ya? Ya udah berarti harus saya setting perpanjang waktu atau gimana ya? Oh gitu. Enggak, waktu ininya kan perpanjang. Cuman nggak apa-apa dia nggak usah diawasin. Enggak, kan itu kan ada limit waktunya 40 menit. Mereka itu cuman bisa ngerjain 40 menit, tapi durasi ininya, iya, apa namanya, durasi mengakses soalnya itu sampai lebih gitu loh, Mas. Iya. Gitu, nanti paling saya setting ulang aja sebentar. Ya, ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Sebentar ya, Neng. Aduh, udah masalah nih. Masuk VILC-nya lama lagi deh. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Sebentar. Kita lanjut dulu ya. Saya ulang tadi, itu kenapa semuanya sudah mencoba ya, abduksi elevasi ya. Pada saat awal itu kan posisi kita kan seperti ini ya. Ya, di atas coba tuh. Semuanya pada melakukan eksternal rotasi kan? Ini eksternal rotasi shoulder tuh seperti ini. Ini kan keluar nih. Diarahkan ke rotasi seperti ini, ya. Ini eksternal rotasi nih namanya. Ini eksternal rotasi. Mana sih gambarnya? Kok kelihatannya? Susahnya nih kalau ini. Ini eksternal rotasi, ini internal rotasi. Awalnya pada saat posisi awal kita nih sampai 90 derajat nih, posisinya masih internal rotasi. Nah, lama-lama akan seperti ini. Kalau kalian paksakan kayak gini, pasti badannya yang ikut ke atas. Benar nggak? Ya, semuanya pasti melakukan rotasi ke arah eksternal pada saat 90 derajat. Jadi lebih dari 90 derajat itu udah ada eksternal rotasi karena apa? Untuk menghindari benturan antara akromion dengan kaput humerus. Ya. Dan di sana juga ada bursa. Ya, bursa itu fungsinya untuk tadi supaya tidak terjadi benturan langsung. Karena kan kalian bayangkan begini deh. Nih ya. Ini akromion, ini kaput humerus ya. Kalian bayangkan, kalian lihat nih tangan saya. Boleh lihat semuanya? Ini bayangkan ini adalah akromionnya ya. Ini akromion. Terus kemudian ini adalah kaput humerus. Pada saat abduksi tep kayak gini ini kan mentok. Udah 90 derajat nih udah mentok nih, udah nggak bisa lagi. Ya. Gimana caranya supaya bisa naik? Ya. Ini di sini saat mentok ini kalau nggak ada bursa, itu dia ngebentur langsung antar tulang dengan tulang. Ya, makanya ada bursa supaya ada bantalan nggak bersentuhan langsung, jadi nggak cedera tulangnya. Ya, bisa dibayangkan puluhan tahun setiap hari kalian bergerak, shoulder kalian gitu ya, tiap kali bergerak bentur lagi, terkikis semuanya habis itu nanti. Ya, jadi udah didesain supaya ada di situ bantalan. Bantalannya apa? Bursa subakromialis. Nah, pada saat seperti ini udah mentok, dia akan melakukan rotasi ke arah eksternal
untuk menghindari benturan itu, ya memutar supaya dia bisa bergerak terus sampai 180 derajat, ya abduksi elevasi. Ya, jadi seperti itu. Next, boleh lanjut. Nah, ini untuk persarapannya. Ya, nanti silakan untuk persarapan ini kalian buat dulu otot-otot ya tadi dan inervasinya, inervasi dari setiap otot tersebut. Ya, coba dibuat dulu ya, karena kalau itu nggak bisa ya agak susah juga ya. Nah ini untuk saraf ini terutama kalau pada shoulder itu dipersarapinya oleh plexus brachialis. Ya, kemarin kita sudah bicara banyak tentang plexus brachialis. Ya, di sana ada banyak sekali ya dari mulai ada dorsal scapular nerve ya atau saraf skapular ya, nervus scapular dorsalis, kemudian nervus phrenicus, kemudian ada lagi nervus supraskapularis ya. Coba saraf-saraf ini kalian cari, terus kalian aplikasikan dia mempersarapi otot apa sih gitu ya. Terus kemudian ada sarafnya nervus axillaris, nervus musculocutaneus ya, nervus radialis, medianus ya. Ini keluar juga di sana akan tetapi memang dia mempersarapinya perjalanan sarafnya di sana gitu ya. Tapi belum tentu mensarapinya wilayah tersebut gitu ya. Bisa jadi dia mensarapinya wilayah yang distalnya, makanya harus dilihat lagi ya, nervus medianus, ulnaris, subscapularis, kemudian nervus pectoralis medial, terus kemudian apalagi tuh subscapularis ya, upper subscapular nerve ya. Itu semuanya ya. Nah, ini untuk next, coba next. Next dulu. Ini ada secara mudahnya kalian menghafal ya. Jadi kayak supraspinatus itu dipersarapinya oleh apa? Oh iya, C5, C6. Ini gambarnya nih, gambar arsiran yang cukup mudah nih. Coba. Jadi cara menghafalnya boleh menggunakan tabel ini. Ya, jadi kalau mau tahu, oh iya, supraspinatus itu dipersarapinya atau oleh segmen berapa sih? Oh ya, C6 dan C5. Terus infraspinatus juga sama. Pectoralis juga ya. Kalau supra dan infra itu C6-nya itu enggak sepenuhnya ya. Hanya sebagian. Kalau untuk yang pectoralis mayor, yang upper itu seluruhnya ya C6, C5. Kemudian ada deltoid. Kalau 100 anterior oleh siapa? C5, C6, C7. Kemudian ada rhomboid mayor minor juga sama C5, C6, C7. Kalian silakan bagaimana caranya supaya hafalnya itu gampang. Boleh dikelompokkan berdasarkan segmennya. Misalnya, oh iya, C8 dengan C7, C8 itu mempersarapi apa saja sih? Oh iya, ada extensor digitorum, kemudian flexor carpi ulnaris, extensor digiti minimi ya. Itu berarti ke jari-jari semuanya. C7, C8. Ya, boleh nanti dibaca lagi. Nanti ada kuisnya. Oke, lanjut. Lanjut terus sampai ke ini ya. Ke nih. Scapulohumeral rhythm.
Oke, next terus itu gambar-gambarnya saja ya. Oh iya, di wilayah ini juga ada arteri ya yang supply wilayah tersebut, itu ada namanya arteri subclavia, dan ini rawan juga mengalami masalah terjepit di sana. Ya, karena di sekitar tersebut tuh ada otot-otot juga kayak scalenus gitu ya. Itu bisa menjepit si arterinya. Nanti bisa menyebabkan thoracic outlet syndrome namanya. Jadi otot-otot scalenus, terus kemudian pectoralis ya, itu bisa menjepit arteri dan saraf yang keluar di wilayah itu, di daerah sekitar klavikula ya. Plexus brachialis juga keluarnya di situ tadi. Gambarnya coba back ke gambar yang tadi, Neng. No, sebelum ini. Sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, ini kalian bayangkan coba di situ itu lokasinya kan sangat sempit ya. Kemudian ada otot-otot pula di sana. Jadi kalau ototnya mengalami spasme itu bisa menekan saraf sekaligus arterinya. Jadi makanya nanti teksnya juga bisa dengan mengecek denyut nadinya. Biasanya denyut nadinya tuh bisa nggak beraturan ya karena tertekan di sana. Jadi supply-nya itu enggak ini. Dan kalau arteri subclavianya terkena bisa juga nanti kebiruan. Untuk wilayah tangannya ya dari bahu sampai ke lengannya itu ada tanda-tanda ini ya kayak kebiruan tadi. Terus kemudian pas dicek arterinya juga denyutnya itu enggak jelas gitu ya, hilang timbul. Dan ada kelemahan, kelumpuhan tergantung dari plexus brachialisnya ini yang terkena saraf mana. Ya. Oke, next. Aduh, ya Allah. Oke, kita masuk ke dalam koordinasi gerakan sendi bahu ya. Di sini ada glenohumeral, acromioclavicular, kemudian sternoclavicular, dan scapulotorakal ya. Gerakannya itu berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini gerakan dari hasil koordinasi dari glenohumeral, acromioclavicular, sternoclavicular dan scapulotorakal dalam shoulder complex ini membentuk scapulohumeral rhythm. Ya. Apa sih scapulohumeral rhythm itu, ada yang tahu? Jadi scapulohumeral rhythm itu adalah ritme gerakan dari scapulohumeral ya. Pada shoulder complex, di mana pada saat gerakan misalnya shoulder abduksi dan elevasi dan juga fleksi, itu terjadi gerakan osteokinematik yang proporsional antara humerus dan scapula. Ya, makanya dikenalnya dengan scapulohumeral rhythm. Ritme dari scapulohumeral. Ya, bagaimana ritmenya pada saat shoulder abduksi, elevasi dan fleksi? Pertama, pada saat gerakan abduksi 30 derajat, coba semuanya gerakan abduksi 30 derajat bisa? 30 derajat saja. Sambil dirasakan. Tangan yang satunya oke. Tangan kiri lakukan gerakan abduksi 30 derajat, tangan kanan kalian merasakan di bahunya. Ya, bahunya ya di ininya ya di tepat di persendiannya glenohumeral. Jadi dipegang ininya caput humerus dan scapulanya di situ. Oke, abduksi. Nah, ini pada saat abduksi 30 derajat ini yang bergerak itu adalah humerus. Humerus terhadap scapula. Humerusnya 1, scapulanya 0. Ya, jadi scapulanya itu diam.
diam atau lebih cenderung dia sedikit adduksi. Ya, posisinya skapulanya tetap atau sedikit adduksi. Ya. Sementara si humerusnya itu abduksi ya, bergerak. Jadi 0 sampai 30 derajat yang bekerja apa? Humerus terhadap skapula. Ya. Kemudian untuk 30 sampai 60 derajat itu terjadi gerakan proporsional antara humerus dengan skapula 2:1. Jadi si skapulanya sudah mulai bekerja, tapi tetap setengahnya dari humerus, ya. Jadi humerusnya 2 kali lipatnya dari skapula. Skapulanya baru bekerjanya itu skapula dengan humerus itu skapulanya 1, humerusnya 2. Sementara 60 sampai 120 derajat terjadi humerus eksternal rotasi secara bertahap untuk menghindari tadi yang saya bilang benturan akromion dengan head of humerus. Ya, itu. Gerakannya apa yang terjadi sama, masih proporsional antara humerus dengan skapula, di mana humerus 2, skapula 1. Kemudian 120 sampai 180 derajat masih berlanjut. Ya, cuman di sana sudah mulai gerakan intervertebral dan koste. Ya, itu. Oke. Saya udah nggak kuat lagi, Neng. Mungkin kita cukupkan dulu. Saya minta nanti kita praktek aja biar gampang, karena ini kalau nggak praktek rada ribet ngurus ini apa ngejelasinnya. Ya, kalian membayangkannya agak bingung. Saya minta satu pertemuan khusus untuk praktek shoulder, kemudian pertemuan khusus praktek yang sebelumnya saraf ya. Jadi ada 2 pertemuan praktek nanti yang saya minta. Silakan diatur oleh Zidni dan siapa tadi, Cynthia ya? Iya, Ibu. Mohon untuk pertemuan praktek nanti disiapkan untuk hafalan dulu ya. Baca dan hafalkan otot-otot, saraf ya, karena kalau itu nggak hafal nanti prakteknya akan susah. Karena harus tahu dulu ototnya apa, sarafnya apa, terus kemudian fungsi ototnya, letak dari ototnya, origoinsersionya. Kalau itu nggak tahu, palpasinya agak susah. Nanti saya mulai dari nol lagi, itu agak berat. Butuh waktu terlalu banyak. Ya, sementara waktu kita sangat terbatas. Jadi mohon kerjasamanya. Hari ini silahkan dihafalkan sampai jam 4 ya, yang tugasnya tadi dikerjakan ya, minta sama kakaknya. Jadi nggak ada lagi seperti tadi ya, kalau saya tanya trapezius ada berapa, langsung cung gitu. Saya bu. Wah, keren banget kan kayak gitu. Sampai berebut gitu. Kalau tadi udah kamu aja. Aku nggak tahu gitu ya. Jangan kayak gitu ya, nanti mah harus tahu semuanya. Kalau fisioterapi kalau nggak tahu otot tuh mati itu jadi fisioterapi nanti. Karena itu core-nya kita. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ini dari tadi pada diam aja, paham atau enggak nih? Coba saya mau dengar suara semuanya. Aktifkan videonya, terus kemudian unmute. Bisa diterima tadi? Bisa, Bu. Bisa diterima ini? Oke. Bisa, Ya, mudah-mudahan ini ya, apa namanya, dengan daring ini tetap bisa kompetensinya bisa tercapai gitu ya. Silakan Zidni diatur waktunya. Kabari saya jauh-jauh hari ya, jangan mendadak karena kan perlu saya schedulekan juga. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Buat pertemuan praktek ini kira-kira sebelum puasa atau gimana ya, Bu? Baiknya sebelum puasa ya, supaya nggak lemas. Iya, Bu, baik, Bu. Kalau saya sih kuat aja, cuman kan kaliannya takutnya. Alasan lah.
Puasa sih nggak menjadi ini kan, kita biasa juga puasa Senin Kemis kayak gitu. Nggak apa-apa. Silakan diatur aja. Kalau bisa sebelum puasa lebih baik, kalau nggak bisa juga ya mau diapain. Diatur aja. Silakan Ibu. diaktifkan videonya, kita screenshot dulu Neng Zidni. Giska, mohon untuk ke depan Ibu. aktifkan video terus ya. Ini ada beberapa yang nggak aktif videonya dari awal nih. Oke, silakan. Interupsi, Ini Bu. teman-teman mau ini ya, SS. Sebentar. Gabung ke gua aja dah. Bentar, saya batuk dulu. Aduh, ya Allah. Aduh, batuknya benar-benar. Tapi bukan COVID loh ya. Oke, Iya, Ibu. silakan. Ya. Yes. Cam ya teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Zidni sama siapa itu? 2. Ini Bu sama Nada, Ibu. Jaringan saya jelek, Ibu. Satu kosan. Oh ya, oke. Sudah cukup ya? Ya. Ya. Interupsi, Oke, Bu. saya mohon maaf. Ya, silakan. Apa yang mau tanya ya? Iya, Ya, Mbak. Zaid Belum siapa? set. Iya, Apa? Ada yang mau ditanyakan? Interupsi, Bu. Perkenalkan. Iya, Bu, Ya, izin silakan. bertanya. Kan Oh, neuroscience, Irsad ya. neuroscience kan Jumat sama Ibu ya besok. Itu gimana ya, Bu ya? Tentang apa ya? Sebentar, Bu. Tentang apa? Nanti saya kirim materinya aja. Hari Jumat itu saya keluar kota soalnya. 3 hari itu kan hari libur ya. Iya, Ibu. Ya, saya nggak bisa, tapi nanti materi saya kirim aja ke Irsyad. Silahkan dibaca, nanti kita diskusi ya kalau ada waktu yang lain ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Irsyad, kabari saya aja materinya tentang apa topiknya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sehat selalu untuk semuanya. Salam juga untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu.